Selamat datang di mata kuliah kewirausahaan. Dalam sesi kali ini, saya akan mempresentasikan praktik komunikasi dalam bisnis. Sebetulnya, apa yang dimaksud dengan komunikasi dalam bisnis atau business communication? Business communication adalah proses pertukaran informasi, ide, pesan antara individu maupun kelompok. Dalam konteks bisnis, tujuan dari komunikasi ini adalah mempengaruhi opini, tindakan untuk mencapai hasil bisnis yang memang diinginkan. Komunikasi bisnis tidak hanya melibatkan satu pihak, namun terdapat berbagai pihak yang memang terlibat di dalamnya, seperti halnya pelanggan, rekan bisnis, pemasok ataupun supplier, pihak pemerintah, dalam hal ini pun karyawan dalam sebuah perusahaan pun termasuk di dalamnya. Inilah yang menjadi tujuan komunikasi bisnis. Dalam ilustrasi ini terdapat informasi-informasi terkait tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama adalah memberikan informasi atau informing. Memberikan informasi kepada pihak lain terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Yang kedua adalah memberikan persuasi, persuading. Menyampaikan pesan dengan cara yang membuat orang lain terpengaruhi untuk setuju dengan pilihan yang ditawarkan. Yang terakhir adalah bertujuan untuk kolaborasi, di mana melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis dengan pihak-pihak lain, stakeholders, untuk mencapai tujuan yang sama. Inilah yang menjadi basic form dari komunikasi itu sendiri. Terdapat oral communication, written communication, body language, space ataupun distance, modulasi suara, object language ataupun simbol-simbol, gambar-gambar maupun tanda-tanda. Apakah yang dimaksud dengan tipe-tipe dari business communication? Yang pertama adalah internal upwards, di mana dijelaskan di sini oleh beberapa bagian. This means any information transfer from an individual working in company up organizational hierarchies. Yang dimana sebuah contoh menjelaskan dari bawahan dari sebuah perusahaan kepada atasannya. Contohnya adalah self-report, survey, maupun summaries. Sementara untuk internal downwards menjelaskan bahwa occurs when superior communicate with one more subordinate. Dapat dilihat bahwa manajer atau pimpinan berusaha reaching out kepada karyawan di bawahnya. Contohnya adalah memberikan sebuah praktis, pelatihan, ataupun pemberian SOP. Performance feedback menjadi hal yang sering diupayakan oleh manajer kepada karyawan di bawahnya. Menjelaskan core value dari perusahaan menjadi hal yang memang tidak baru dalam hal internal downwards. Inilah yang menjadi jenis downward communication dalam sesi sebelumnya. Downward communication adalah proses of information flowing from the upper levels ataupun superior menuju lower levels atau subordinate. Menjelaskan bahwa setiap perusahaan, setiap instansi bisnis ataupun lembaga memiliki bagian-bagian di dalamnya, baik dalam artian top level ataupun dalam kajian strategis di dalamnya, ataupun mencapai kepada mid level ataupun bagian manager. Dalam hal ini adapun low level management, sehingga terdapat divisi-divisi yang memang di bawah manajer secara langsung. Sementara untuk workers atau employee, dalam hal ini adalah karyawan atau bisa dibilang karyawan di level pertama. Inilah yang dimaksud dengan jenis komunikasi yang menjelaskan bahwa setiap hierarkis dalam perusahaan menjadi hal yang penting, namun dikomunikasikan dengan hal-hal yang berbeda. Apabila top level menjelaskan pada kajian strategis, sementara untuk mid level menjelaskan mengenai kebijakan. Untuk low level dan workers itu menjelaskan teknis pelaksanaan di dalamnya. Ini yang menjadi jenis business communication lainnya. External upwards, di mana
take place between employees inside organization and stakeholders outside of it. Jadi bisa dibilang praktik komunikasi bisnis menjelaskan bahwa ada beberapa bagian yang memang diperlukan komunikasi antar karyawan di dalamnya. Misalnya ada invoice ataupun weekly report, purchases report pun menjadi hal-hal yang memang penting di dalamnya. Kemudian terdapat external downwards yang dimana terjadi dalam setiap perusahaan di luar stakeholders. Artinya beberapa bagian informasi-informasi terkait komunikasi menjadi hal yang penting seperti emails, brosur, ataupun poster, flyer, ataupun dalam hal ini memberikan informasi kepada calon-calon customer ataupun calon-calon rekanan bisnis untuk mencapai tujuan kolaborasi ataupun promosi. Inilah yang saya ambil dalam referensi dari Dr. Albert Menhrabin yang menjelaskan terkait dengan elements of personal communication. Mengapa personal communication? Karena kembali lagi, apabila kita berbicara mengenai komunikasi bisnis, maka setiap unit ataupun setiap individu yang melakukan bisnis pasti akan menjelaskan apa yang memang dikehendaki dalam berbisnis. Oleh karena itu, muncullah penjelasan di sini bahwa action speaks louder than words. Bahwa dari presentasi atas personal communication yang menjelaskan terkait dengan bisnis, di mana body language menyentuh 55%, sementara voice tone mencapai 38%, dan sisanya adalah spoken atau kata-kata yang memang terucap. Inilah yang menjadi verbal communication ataupun bisa dibilang sebagai types ataupun tips-tips yang memang diperlukan dalam verbal communication. Yang dimana ada beberapa bagian yang itu adalah focus on non-verbal communication cues. Artinya seperti body language ataupun tanda-tanda sekiranya dalam melakukan praktis komunikasi bisnis perlu ditelaah lebih lanjut atau dicermati. Kemudian yang kedua adalah menjadi spokesperson yang soft. Artinya dapat memberikan komunikasi yang soft sehingga memberikan kesan yang convincing atau meyakinkan lawan bicara kita. Kemudian yang ketiga adalah be confident, yang pasti harus percaya diri. Kemudian menyampaikan informasi secara singkat, menjadi pribadi yang open-minded. Distraksi menjadi hal yang diperlukan untuk dieliminasi. Selain itu juga diperlukan tahapan komunikasi bisnis adalah mendengarkan. Selain itu, tidak menginterupsi lawan bicara kita untuk mencapai praktik komunikasi bisnis yang diperlukan. Maintaining eye contact pun menjadi hal yang penting. Dan terakhir adalah berbicara sejelas mungkin untuk mencapai tujuan bisnis yang dikehendakinya dari sebuah perusahaan ataupun wirausaha. Terima kasih, inilah yang menjadi sesi yang cukup baik dalam komunikasi bisnis. Saya undur diri, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.